Shalom Sobat CSM, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang pagar perlindungan. Nah, kalau kita punya pagar perlindungan Tuhan atas kita, maka kita akan jadi untouchable and unshakable. Tidak tersentuh, tidak tergoncangkan. Kita kokoh berdiri karena kita aman dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan tentang pagar perlindungan ini. Ternyata ada batasan-batasannya yang dilindungi, yang dijagai, dan diamankan Tuhan di dalam pagar perlindungan ini. Saya bacakan buat saudara di Ayub 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, saudara perhatikan ini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi yang diserahkan ke bawah kekuasaan iblis apa? Yang dipunyai, segala, semuanya diserahkan di bawah kekuasaan iblis untuk sesaat. Hanya, ada batasannya saudaraku, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Berarti nyawanya, jangan. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, ternyata pagar perlindungan Tuhan itu ada batasan-batasan yang di-cover. Dan batasan ini bisa dimajukan, juga bisa dimundurkan. Pada awalnya pagar perlindungan Tuhan atas Ayub ini mengcover hidup Ayub, mengcover keluarganya, kesehatan mereka, pekerjaan keuangan mereka, semuanya dijaga, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Akan tetapi kemudian sesuatu terjadi sehingga kemudian Tuhan mengubah keputusannya. Nah, kali ini saya tidak akan masuk penyebab kenapa Tuhan mengubah keputusannya. Ya, nanti di dalam pembahasan yang berikutnya saya akan bagikan kepada saudara. Tetapi yang pasti pada waktu itu Tuhan mengambil keputusan pagar perlindungan yang tadinya mengcover semuanya dijaga dan dilindungi Tuhan. Kali ini dimundurkan, hanya nyawanya Ayub saja yang ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Di luar itu, hartanya, kesehatannya, keluarganya, keuangannya, semuanya itu di luar pagar. Nah, mari kita lihat ketika batasnya dirubah, apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Mari kita lihat Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Jadi tiba-tiba saja gak ada angin, gak ada hujan, tadinya semua aman, semuanya terlindungi. Sekarang lembu sapinya dan keledai-keledainya tiba-tiba dirampas, diambil sama orang. Wow, itu terjadinya begitu saja. Saya lanjutkan lagi, ayat yang ke-16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan, ya, baru yang satunya lapor, yang satunya lagi sudah ada kerusakan berikutnya, kerugian berikutnya, kehancuran, kehilangan berikutnya. Kambing dombanya kali ini tiba-tiba terbakar semuanya.
Api turun dari langit, termasuk penjaga-penjaganya terbakar, hangus semuanya. Saudaraku, ini sangat mengerikan sekali, terjadinya serentak. Saya lanjutkan ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wow. Saudaraku, Ayub ini sudah mendiversify, sudah membagi-bagi kekayaannya ya. Gak cuma di satu basket saja, tapi sudah dibagi-bagi, tapi semuanya kena juga. Kali ini unta-untanya pun kena habis juga, saudaraku. Dan itu tiba-tiba, dan itu serentak. Ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudaraku, bukan cuma kambing dombanya, lembu sapinya, unta-untanya yang hilang, yang habis, termasuk anak-anaknya, semuanya mati dalam sekejap. Jadi dalam sehari segala sesuatu lenyap, segala sesuatu habis dalam hidup Ayub. Coba Anda renungkan. Ya, jadi begitu pagar perlindungan Tuhan ini dirubah. Tadinya mengcover semuanya dan Ayub aman. Begitu dimundurkan hanya menjaga nyawanya saja, maka yang lain terekspos. Begitu terekspos, iblis memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menulai Ayub, untuk menghancurkan Ayub, untuk mengambil semua yang bisa diambil dalam hidup Ayub, untuk meremuk, redamkan, dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar dalam kehidupan Ayub. Hari ini kita ngerti bahwa kalau kita tidak ada dalam pagar perlindungan Tuhan, maka kita vulnerable. Maka kita ini terbuka terhadap semua serangan iblis bisa masuk di dalam hidup kita. Panah berapi iblis bisa ngena dalam hidup kita kalau kita tidak ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Saudaraku, waktu saya renungkan apa yang terjadi dan dialami oleh Ayub ini, saya jadi terpikir bahwa yang terjadi pada zaman itu dalam hidup Ayub itu seperti mirip dengan yang sekarang sedang terjadi di seluruh dunia. Coba Anda renungkan. Dalam waktu sekejap, semuanya terjadi perubahan begitu masif. Di seluruh dunia berubahnya dramatis sekali. Ya, virus corona yang dimulai Desember 2019 ya di satu kota tiba-tiba merebak ke seluruh dunia dengan sangat cepat dan menimbulkan kerusakan yang sangat masif sekali. Pergerakan manusia yang tadinya kencang sekali, wah, berbagai macam transportasi ya, termasuk pesawat, itu kencang sekali. Tiba-tiba berhenti semuanya. Tiba-tiba the great lockdown. Tiba-tiba semuanya di lockdown, semuanya dihentikan semuanya. Coba Anda renungkan. Ini terjadinya serentak, tiba-tiba bersama-sama. Bisnis-bisnis yang begitu luar biasa, perusahaan-perusahaan yang tadinya begitu tangguh, begitu menguntungkan, begitu luar biasa, mengalami kerugian yang besar. Bahkan banyak yang berjatuhan, banyak yang mengalami kolaps. Banyak sekali karyawan-karyawan yang tadinya enak-enak, yang tadinya berpikir posisinya aman, dalam sekejap jutaan orang di PHK, jutaan orang dirumahkan dan kehilangan pekerjaannya. Berapa banyak orang yang dikagetkan dengan situasi yang sedang terjadi pada dunia saat ini. Tapi itu yang mirip seperti yang dialami oleh Ayub pada zaman itu. Bukan cuma itu aja, kemiripan berikutnya, kalau Ayub semuanya habis, kecuali nyawanya dijaga sama Tuhan, dipagari sama Tuhan. Berarti nyawa itu yang pokok, yang primer. Bukankah itu yang terjadi sekarang? Ya, dunia saat ini kembali dipaksa back to basic, kembali ke dasar, kembali ke pokok, kembali ke yang primer.
Yang sekunder, yang tersier, ya itu kayaknya secara mayoritas belum bisa jalan sekarang ini. Tapi yang jalan yang pokok, yang primer dulu. Jadi yang tetap jalan kebutuhan pokok saat ini. Ya, aktivitas yang pokok. Coba Anda perhatikan, sekolah-sekolah pun yang sekolah yang bagus, sekolah yang punya fasilitas yang luar biasa, gak bisa dipakai semua fasilitas itu. Semuanya back to basic, semuanya hanya pelajaran-pelajaran dasar pokok yang dibagikan, bahkan secara online. Masyarakat juga sama, mengelola keuangannya kali ini sudah berbeda. Kali ini fokusnya yang memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primer terlebih dahulu untuk urusan berlibur, urusan luxury, kemewahan itu nanti yang pokok dulu. Jadi sepertinya kayak pagar perlindungan ini sekarang sedang bergeser back to basic. Saya mau ngomong sama saudara bahwa pastikan di dalam hidup saudara pagar perlindungan Tuhan itu tetap aman. Saudara tidak buka celah sehingga dunia boleh gonjang-ganjing. Tapi saudara dan saya, anak-anak Tuhan, tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, hanya saat ini ada satu hal yang saya mau yakinkan kepada kita semua. Semua yang sedang terjadi di seluruh dunia ini diizinkan oleh Tuhan terjadi hanya untuk satu masa. Bukan untuk selamanya. Kadang-kadang ada sebagian orang yang berpikir di dalam benaknya bertanya-tanya, apakah keadaan seperti ini akan berlangsung seterusnya? Jangan-jangan yang kayak gini akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama sekali. Saya mau ngomong sama saudara, tidak seterusnya, tidak selamanya. Ini hanya diizinkan Tuhan untuk satu masa. Dan setelah ini pemulihan besar terjadi. Itu yang dialami oleh Ayub. Ayub waktu mengalami semua kerugian dan kehancuran itu. Secara manusia, orang berpikir Ayub gak mungkin bisa dipulihkan. Kenapa? Karena kerugiannya begitu masif. Dia bukan cuma rugi, dia habis semuanya. Coba Anda renungkan, kalau pengusaha asetnya habis semuanya. Ya, bisnisnya habis semuanya. Keuangannya habis semuanya. Sudah gak ada sama sekali yang tersisa. Secara manusia sangat sukar atau tidak mungkin dia bisa balik seperti keadaannya yang semula. Itu yang dialami oleh Ayub. Secara manusia nggak mungkin bisa dipulihkan. Kesehatannya juga tidak mungkin bisa dipulihkan. Dia sudah terlalu sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia itu kayak ditulai sakit penyakit sehingga itu tidak mungkin bisa dipulihkan. Keluarganya juga tidak mungkin bisa dipulihkan. Istrinya sudah meninggalkan dia, anak-anaknya mati. Saudaraku, jadi Ayub ini sudah dalam posisi yang secara manusia hopeless. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Setelah masa yang diizinkan Tuhan itu selesai. Dan Ayub bisa meresponi dengan benar pada masa itu di hadapan Tuhan. Maka babak berikutnya dalam hidup Ayub, pemulihan besar terjadi. Walaupun secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia tidak mungkin dipulihkan, tapi Tuhan pulihkan Ayub, bahkan pulihkannya berlipat kali ganda lebih dari yang semula. Saya bacakan ayatnya buat saudara. Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya berdoa Tuhan juga memulihkan saudara. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub, perhatikan saudara, 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wow, luar biasa. Bukan dipulihkannya sama, bukan dipulihkannya setengah, bukan dipulihkannya seperempat. Dipulihkannya 2 kali lipat. Secara manusia tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah bekerja, pemulihan 2 kali lipat pun terjadi. Itu sebabnya di masa seperti ini Anda memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Saya yakin Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan pemulihan 2 kali lipat.
Bahkan pemulihan 7 kali ganda. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus terjadi dalam hidup saudara. Di pembahasan kita yang berikutnya, saya akan bagikan sama saudara bagaimana meresponi Tuhan dengan benar di masa seperti ini. Sehingga saudara bisa mengalami seperti Ayub. Pemulihan 2 kali lipat. Bahkan 7 kali ganda. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi kuatkan, teguhkan hati saudara, tetap semangat. Keadaan seperti ini tidak berlangsung selamanya. Hanya satu masa, hanya satu babak. Yang berikutnya pemulihan besar terjadi. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati. Amin.